Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam untuk mahasiswa R1 dan R2 akuntansi. Kali ini bersama saya Dianing Widya Kusuma Stuti ingin membahas terkait dengan mata kuliah Principle of Taxation. Untuk podcast pertama, kali ini saya akan membahas terkait dengan deskripsi mata kuliah, di mana di mata kuliah Principle of Taxation ini kita akan belajar mengenai sistem perpajakan, kebijakan pajak, dan praktik perpajakannya. Yang mana nanti untuk cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak akan kita ulas lebih dalam di mata kuliah praktikum perpajakan. Nah, di sini ada beberapa bab-bab yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan terkait dengan yang pertama konsep dasar perpajakan, kemudian sistem perpajakan di Indonesia, prosedur perpajakan, kemudian masuk ke perhitungan PPh pasal 2126, PPh pasal 23, PPh badan, PPh pasal 4 ayat 2, PPN, dan juga pajak daerah. Nah, di sini langsung masuk ke pengantarnya. Kenapa orang itu tidak suka bayar pajak? Biasanya orang-orang itu sangat menghindari pajak. Manusia itu atau rakyat Indonesia biasanya dia mencari cara supaya pajak itu bisa dihindari atau nominal yang dibayarkan itu kecil. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa orang-orang itu tidak suka membayar pajak. Yang pertama yaitu kurangnya pengaruh terhadap penggunaan pajak. Kemudian yang kedua, beban keuangan tambahan karena akan mengurangi penerimaan kita. Dan kemudian yang ketiga, yaitu kemungkinan penyalahgunaan atau korupsi. Karena di masa ini banyak sekali terjadi kasus-kasus penyalahgunaan atau korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintahan. Kemudian yang alasan yang keempat yaitu kesulitan memahami sistem pajak. Nah, apa itu pajak dan kenapa kok kita itu harus membayar pajak? Karena negara itu membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai penyelenggaraan negara, di mana pembayaran pajak itu akan masuk sebagai penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, untuk pembangunan jalan tol, untuk pengadaan transportasi, dana desa, membayar gaji PNS, untuk alokasi ke bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan juga digunakan untuk keamanan dan pertahanan, untuk membeli alutsista maupun untuk gaji TNI dan Polri. Nah, di sini ada data terkait dengan sumber penerimaan negara. Data ini saya ambil dari laporan Kementerian Keuangan, di mana dari grafik tahun 2016 sampai 2024 di sini dapat kita lihat bahwa sumber penerimaan negara itu ada yang berasal dari perpajakan, dari penerimaan pembayaran pajak, kemudian dari penerimaan bukan pajak, dan juga hibah. Nah, di sini kalau kita lihat dari grafiknya, 75%, lebih dari 75% penerimaan negara itu bersumber dari pajak. Jadi teman-teman perlu tahu ya, sebegitu bergantungnya negara kita terhadap pembayaran pajak kita. Nah, pengertian pajak di sini merupakan iuran yang harus dibayar oleh orang atau perusahaan kepada pemerintah, yang mana pengenaan pajak di sini itu diatur oleh undang-undang yang berlaku. Untuk saat ini UU Perpajakan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. UU Nomor 7 Tahun 2021 ini merupakan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan dan berlaku hingga tahun ini. Nah, kemudian untuk sifat dari pembayaran pajak sendiri yaitu dapat dipaksakan, dan ketika seseorang itu membayar pajak, dia tidak bisa merasakan timbal baliknya secara langsung. Jadi misal teman-teman itu membayar pajak, misalnya katakanlah pajak penghasilan, jadi penghasilan teman-teman dipotong pajak. Nah, itu teman-teman tidak secara langsung merasakan benefitnya atau timbal baliknya. Nah, bisa jadi yang merasakan timbal baliknya itu adalah orang lain, seperti tadi anak sekolah atau
apa dana desa dan sebagainya. Nah, kemudian masuk ke fungsi pajak. Di sini fungsi pajak yang pertama itu ada budgeter. Nah, di sini pajak itu berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pajak itu merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan nantinya akan dikelola untuk membiayai pengeluaran negara, dan biasanya alokasinya atau penganggarannya itu disusun di APBN. Kemudian fungsi pajak yang kedua yaitu reguleren. Di sini pajak itu memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Nah, di sini pajak itu berguna juga untuk melindungi barang-barang lokal. Contohnya, pengenaan pajak atas aktivitas impor itu lebih tinggi daripada pajak ekspor. Nah, di sini gunanya untuk apa? Gunanya untuk membangkitkan masyarakat Indonesia itu untuk lebih memberdayakan produk-produk lokal gitu. Karena kalau impor itu kan cenderung kita konsumtif dan itu malah akan membuat kita tidak menggunakan barang-barang produk lokal. Sedangkan untuk nanti untuk proses ekspor itu pengenaan pajaknya 0%. Nah, selanjutnya yaitu jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya. Yang pertama yaitu dipungut secara langsung dan tidak langsung. Untuk pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain ataupun pihak lain. Contohnya adalah pajak penghasilan. Misalnya teman-teman merupakan karyawan di suatu perusahaan dan memperoleh penghasilan, maka yang akan dipotong pajak itu adalah penghasilan dari teman-teman. Jadi tidak bisa dilimpahkan, misalnya dilimpahkan ke ayahnya atau dan lain sebagainya. Kemudian untuk pajak tidak langsung itu merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya yaitu PPN. Jadi contohnya ketika teman-teman itu belanja barang di supermarket, itu biasanya sudah dipotong PPN, sudah include dengan PPN. Lah nanti yang memungut, yang memotong dan membayarkan itu adalah pihak dari supermarket, seperti itu. Selanjutnya yaitu jenis pajak berdasarkan sifatnya. Ada yang bersifat subjektif, ada juga yang bersifat objektif. Nah, subjektif merupakan pajak yang pengenaannya itu memperhatikan keadaan dari wajib pajak atau keadaan subjeknya. Contohnya yaitu pajak penghasilan tadi. Jadi pajak penghasilan itu dilihat dari siapa yang memiliki penghasilan. Misalnya penghasilan saya Dianing dengan penghasilan Raffi Ahmad itu akan cenderung berbeda. Kemudian untuk pajak objektif itu merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan subjek pajaknya. Contohnya yaitu pengenaan PBB atau pajak bumi bangunan dan PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi saya ambil contoh, misal saya membeli coklat seharga 10.000, di situ dibebankan PPN 11%, artinya saya harus membayar sebesar 11.100. Nah, terus kemudian ada Raffi Ahmad, dia juga membeli coklat seharga 10.000, maka besar pajak yang harus dibayarkan antara saya dan Raffi Ahmad besarnya sama, yaitu 1.100. Kemudian selanjutnya yaitu lembaga yang memungut. Di sini pajak itu dibagi menjadi dua, ada pajak pusat dan juga ada pajak daerah. Untuk pajak pusat itu diwakili oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, yang mana uang yang dipungut dari masyarakat itu akan masuk ke kas negara dan akan dikelola untuk pembiayaan dan belanja negara. Nah, di sini contoh-contoh dari pajak pusat itu ada PPN, pajak pertambahan nilai, kemudian ada PPH, pajak penghasilan, dan juga bea materai. Kemudian untuk pajak daerah,
pajak daerah di sini diwakili oleh Dispenda, yang mana penerimaan pajaknya nanti akan dikelola oleh pemerintah daerah sendiri untuk belanja dan biaya pemerintah daerah. Nah, biasanya akan dikelola dalam APBD. Kemudian contoh dari pajak daerah di sini ada pajak bumi dan bangunan, kemudian ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak hotel dan restoran, kemudian ada pajak hiburan, ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak air permukaan dan juga pajak reklame. Nah, di sini tarifnya itu beda-beda. Ada yang bertarif, ada juga yang sudah dihitungkan oleh dispendanya. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak di sini ada 3 jenis. Yang pertama official assessment, kemudian ada self assessment dan withholding system. Untuk official assessment di sini perhitungan pajak itu dilakukan oleh fiskus atau petugas pajak. Jadi kita sebagai wajib pajak itu tinggal membayar saja. Nah, contohnya itu di pengenaan pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan juga pajak reklame. Untuk PBB sendiri, kita sebagai wajib pajak biasanya tinggal menerima surat tagihan pajak, kemudian kita tinggal membayarkannya ke Dispenda. Begitu pula dengan pajak kendaraan bermotor, kita tinggal datang ke Samsat dan melakukan pembayaran pajak atas kendaraan kita. Untuk pajak reklame sendiri juga sama, di mana kita tinggal membayar pajak atas reklame tersebut. Yang menghitung pajaknya berapa itu dilakukan oleh fiskus dari Dispenda. Jadi nanti dari reklame itu akan dihitung berapa lebarnya, berapa tingginya, berapa tinggi reklame dari atas tanah dan sebagainya. Kemudian untuk self assessment di sini wajib pajak itu melakukan perhitungan, pembayaran dan melakukan pelaporan pajak sendiri. Dan di sini fiskus itu tugasnya hanya mendampingi. Contohnya yaitu pada pengenaan pajak PPh, pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai. Kemudian untuk sistem pemungutan yang ketiga yaitu withholding system, di mana di sini DJP itu akan melibatkan pihak ketiga untuk membantu memungut atau memotongkan dan melaporkan pajaknya. Contohnya yaitu pada PPh 21 karyawan, di mana pengenaan pajak PPh 21 karyawan itu biasanya dipotong oleh pihak pemberi kerja. Nah, jadi di sini pemberi kerja itu statusnya sebagai tangan kanan dari DJP, karena pemberi kerjalah yang tahu berapa karyawan yang dikenakan pajak PPh yang penghasilannya itu kena pajak, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu siapa itu wajib pajak? Wajib pajak merupakan individu, badan usaha ataupun entitas lain yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem perpajakan suatu negara. Nah, sebagai contoh di sini yaitu Hasan merupakan karyawan BCA yang mendapat gaji di bulan Februari sebesar 7 juta. Statusnya dia itu menikah dan punya anak 1. Nah, pertanyaannya, apakah Hasan ini perlu membayar pajak atas penghasilannya? Nah, ini adalah contoh tarif pengenaan PPh ya, dilihat dari tarif tarif efektif rata-rata. Nah, untuk membaca ini pada TRA di sini PTKP-nya itu untuk TK0. TK0 itu tidak kawin, tanggungannya 0, kemudian TK1 itu tidak kawin, tanggungannya 1, kemudian K0 itu kawin tapi belum memiliki tanggungan. Nah, untuk PTKP 3 tadi dia masuk dalam kategori TRA ini. Tarifnya mengikuti TRA kelompok A ini. Kemudian untuk TRB itu berlaku bagi PTKP, TK2 dan juga K1. TK2 itu artinya tidak kawin tapi memiliki tanggungan 2, kemudian K1 itu kawin memiliki tanggungan 1, TK3 itu
tidak kawin memiliki tanggungan 3, dan K2 artinya kawin memiliki tanggungan 2. Nah, di sini ada TER B. Jadi PTKP tadi itu masuk dalam kategori TER B dan tarifnya ada di tabel ini. Nah, selanjutnya untuk kategori TER yang terakhir itu ada TER C. TER C di sini berlaku untuk PTKP K3 atau kawin memiliki anak 3 atau tanggungan 3. Nah, di sini ada tabel-tabel terkait dengan penghasilan berapa saja yang mulai dikenai tarif PPh. Nah, apabila seorang wajib pajak itu statusnya kawin dan memiliki anak lebih dari 3, dia tetap diakui sebagai PTKP K3. Nah, dari pertanyaan saya tadi, dengan gaji Hasan sebesar 7 juta, statusnya menikah dan punya anak 1, apakah Hasan ini perlu membayar pajak penghasilan? Jawabannya, jadi Hasan tadi perlu membayar pajak penghasilan karena kategori penghasilannya itu masuk di TER B karena K1 dan lapis nomor 4. Penghasilannya 6.800.000 sampai dengan 7.300.000. Karena penghasilan Hasan tadi 7 juta, maka dia masuk ke lapis 4 ini dikenai tarif 0,75% dari penghasilannya. Gitu. Nah, apabila sudah menjadi wajib pajak, apa saja kewajiban yang timbul? Yang pertama yaitu wajib pajak perlu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan nantinya akan mendapatkan nomor pokok wajib pajak. NPWP di sini posisinya sebagai kartu identitas atau istilahnya KTP bagi para wajib pajak. Kemudian setelah mendapatkan NPWP, wajib pajak itu memiliki kewajiban untuk menghitung pajak, kemudian menyetor dan membayar, dan juga melakukan pelaporan pajak melalui surat pemberitahuan. Selanjutnya, hak yang melekat pada wajib pajak yaitu yang pertama untuk mendapatkan pengembalian atas lebih bayar pajak. Jadi misal ada pembayaran pajak yang tidak sesuai, misal tarifnya tidak sesuai, teman-teman bisa melakukan disclosure ke pihak pajak bahwa perhitungan kemarin itu salah, ada kesalahan tarif. Nah, di situ apabila ada kelebihan pajak maka kita bisa mengambil lebih bayarnya. Kemudian hak yang kedua yaitu mendapatkan dapat melakukan banding, keberatan dan juga peninjauan kembali. Kemudian untuk hak yang ketiga yaitu dilindungi kerahasiaannya karena seluruh identitas kita, bahkan baik dari pelaporan harta yang kita miliki, hutang yang kita miliki itu sudah tersinkronisasi di perpajakan. Jadi semua data-data rahasia kita berhak untuk dilindungi. Nah, kemudian hak yang terakhir yaitu penundaan penyampaian laporan SPT pajak. Nah, di sini penundaan penyampaian laporan SPT pajak itu berlaku untuk orang pribadi ya. Misalnya orang pribadi itu dikasih kelonggaran 3 bulan untuk melakukan pelaporan SPT pajak. Kemudian untuk badan itu diberi kelonggaran untuk penyampaian laporan SPT sejumlah 4 bulan. Jadi misal tahun 2023 pelaporan pajak 2023 untuk badan itu dia diberi kelonggaran sampai bulan April tahun berikutnya. Gitu. Sekian mungkin podcast pertama saya. Selanjutnya akan kita bahas di pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum.